Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang Konstituens pada tanggal 10 November 1956. Latar belakang dibentuknya demokrasi terpimpin adalah kegagalan Konstituens dalam merumuskan konstitusi baru, dikeluarkannya Dekret Presiden 1959, serta kondisi politik nasional yang tidak stabil. Tujuan demokrasi terpimpin: mengatasi stabilitas politik. Demokrasi terpimpin berusaha mengatasi perpecahan dan konflik antar partai politik yang seringkali menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Memperkuat kedaulatan nasional dengan mengurangi pengaruh asing dan mempertegas posisi Indonesia dalam politik internasional, terutama di tengah ketegangan global pada masa Perang Dingin. Menciptakan keseimbangan kekuatan, menyatukan kekuatan antar golongan nasionalis, komunis, dan agama dalam pemerintahan agar tidak ada satu kelompok yang mendominasi. Menggalakkan pembangunan ekonomi. Demokrasi terpimpin bertujuan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dengan pendekatan yang lebih terpusat dan terarah, meskipun pada akhirnya ekonomi tetap sulit berkembang. Mengembangkan persatuan nasional dengan kepemimpinan yang kuat. Sistem ini bertujuan menyatukan bangsa dalam menghadapi ancaman perpecahan baik di dalam negeri maupun di luar. Demokrasi terpimpin menetapkan presiden sebagai pemegang kekuasaan utama dalam peran yang sangat dominan, mengurangi peran-peran politik, dan memperkuat kendali negara atas berbagai sektor. Berikut adalah beberapa kebijakan utama dalam periode tersebut. Dekret Presiden 5 Juli 1959, kebijakan ini mengakhiri sistem demokrasi liberal dan membubarkan konstituens. Kemudian kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Dekret ini memberi Presiden Soekarno kekuasaan yang lebih besar, termasuk dalam mengambil kebijakan-kebijakan penting tanpa persetujuan parlemen. Pembentukan Manipul Usdek 1960, Manipul, manifesto politik yang mencakup Usdek, Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia, dijadikan sebagai pedoman ideologi negara. Ini bertujuan untuk mengarahkan kebijakan politik dan ekonomi sesuai dengan visi Soekarno, yang berbasis pada nasionalisme, sosialisme, dan kepemimpinan pusat. Penggabungan militer dalam pemerintahan. Salah satu ciri khas demokrasi terpimpin adalah peran yang besar dari militer dalam pemerintahan. Militer, terutama Angkatan Darat, berperan aktif dalam berbagai aspek pemerintahan dan ekonomi. Soekarno juga sering menggunakan militer untuk menekan oposisi politik. Pembubaran Partai Masyumi dan PSI 1960, Soekarno membubarkan Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang dianggap menentang kebijakan pemerintah dan memiliki pandangan yang bertentangan dengan arah demokrasi terpimpin. Pembubaran ini memperkuat posisi partai yang mendukung pemerintah seperti PKI, Partai Komunis Indonesia. Ekonomi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, Soekarno menetapkan kebijakan ekonomi terpimpin, di mana pemerintah berusaha mengontrol dan mengarahkan ekonomi nasional. Ini termasuk nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing, investasi negara dalam produksi dan distribusi barang, serta berbagai proyek pembangunan besar seperti proyek mercusuar. Namun, kebijakan ini justru menimbulkan krisis ekonomi dengan inflasi tinggi dan kekurangan pangan. Poros Jakarta, Peking, Pyongyang, Hanoi. Dalam politik luar negeri, Soekarno memperkuat hubungan dengan negara-negara Blok Timur seperti Tiongkok, Korea,
Utara dan Vietnam Utara. Ini bagian dari upaya melewati pengaruh Barat dan membentuk proses kekuatan yang mendukung gerakan anti-kolonialisme dan sosialisme internasional. Konfrontasi Malaysia 1963, Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia karena dianggap sebagai bentuk neokolonialisme yang didukung oleh Inggris. Kebijakan konfrontasi ini melibatkan operasi militer dan diplomatik yang akhirnya memperburuk hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga yang menguras sumber daya nasional. Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme. Soekarno memperkenalkan konsep Nasakom sebagai upaya untuk menyatukan 3 kesatuan besar di Indonesia, golongan nasionalis, agama, dan komunis. Dengan Nasakom, Soekarno mencoba mengakomodasi kepentingan PKI yang semakin kuat, serta menjaga keseimbangan kekuatan dengan golongan agama dan militer. Akhir demokrasi terpimpin pada tahun 1966 ketika kekuasaan Presiden Soekarno melemah pasca peristiwa G30 SPKI tahun 1965. Setelah penumpasan PKI dan krisis politik ekonomi, Soeharto menerima Super Semar, surat perintah 11 Maret 1966 yang memberinya wewenang untuk mengambil alih pemerintahan. Soeharto kemudian mengakhiri demokrasi terpimpin dan memulai Orde Baru.